Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 15. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Orang berjubah hitam yang telah mencuri buah hijau bulan sabit palsu milik Xiaoyan. Kali ini, dirinya pun berkata, manusia-manusia yang pergi menuju aula utama, sepertinya otak mereka tidak normal dan kemungkinan mereka tidak akan pernah beruntung. Namun itu tidak masalah. Bagaimanapun juga, jika mereka tersingkir, maka lawan kita hanya akan menjadi lebih sedikit. Sudahlah, ayo kita pergi dan tidak perlu menuju ke aula utama untuk saat ini. Kelompok dari orang berjubah hitam itu pun kemudian pergi ke arah yang lain dan tidak memasuki aula utama. Sementara Xiaobi sekarang berkata pada Feng Yi, "Nona muda, ayo kita juga harus pergi dari tempat ini." Feng Yi hanya mengatakan, "Baiklah, tapi aku ingin mengikuti Xiaoyan." Sebagai seorang alkemis, Feng Yi sangat memahami seberapa besar kekuatan jiwa di dalam tubuh Xiaoyan, dan mungkin jika terus mengikuti Xiaoyan akan memberikannya inspirasi untuk mampu membuat terobosan pada kekuatan jiwanya itu. Bagaimanapun juga, hal seperti ini adalah sesuatu yang telah didambakan oleh Feng Yi selama ini. Xiaoyan dan juga Yueru sekarang telah mendarat di atas pohon besar. Tatapan matanya melihat pada tempat sekeliling, dan tempat ini sebenarnya merupakan hutan yang cukup luas. Pandangan mata Xiaoyan kemudian mengunci pada posisi tengah-tengah hutan. Di sana ada banyak kabut, dan Xiaoyan juga bisa mendengar ada suara seperti mendengkur. Menurut apa yang dikatakan oleh gurunya, yaitu Raja Naga Emas, monster naga itu berada di dalam tempat ini. Kekuatan jiwa dari Xiaoyan sekarang telah dikeluarkan. Hal itu langsung menyebar untuk melakukan pemindaian. Dan benar saja, Xiaoyan bisa menemukan tubuh dari kadal naga yang berwarna hitam, dan dia memancarkan energi yang cukup mengerikan. Dengan persepsi jiwa milik Xiaoyan, dia mengetahui bahwa sebenarnya kadal naga ini setara dengan seseorang yang berada di bintang 4 Dodi. Namun detik berikutnya Xiaoyan terlihat cukup terkejut karena dia telah menemukan bahwa sebenarnya kadal naga itu sedang terluka. Tubuhnya ada bekas-bekas serangan dan juga luka yang cukup dalam, dan tampaknya itu adalah luka-luka baru. Seolah-olah kadal naga ini baru saja melakukan pertempuran yang cukup sengit. Melihat keterkejutan di raut wajah dari Xiaoyan, Yueru pun bertanya, "Xiaoyan, sebenarnya ada apa?" Xiaoyan hanya menjawabnya, "Aku telah menemukan keberadaan dari monster kadal naga, dan tampaknya dia telah mengalami beberapa luka di tubuhnya. Sepertinya dia telah melakukan pertempuran di tempat ini." Namun yang membuat Xiaoyan bingung adalah dia tidak menemukan siapa yang telah memberikan serangan terhadap kadal naga tersebut. Lalu dari mana asal-usul luka yang diterima oleh monster kadal naga itu? Namun detik berikutnya Xiaoyan tersenyum dan dia berkata pada Yueru, "Sepertinya Tuhan benar-benar membantu kita. Kadal naga ini sudah terluka, dan itu adalah sesuatu yang bagus untuk situasi kita saat ini." Pandangan mata dari Yueru melihat pada tempat sekeliling, yang kemudian dia berkata pada Xiaoyan, "Menurut informasi yang telah aku dapatkan, di tempat ini seharusnya ada banyak monster. Namun sekarang hanya ada jejak-jejak kaki. Aku pikir monster-monster itu telah diusir oleh kadal naga ini, sehingga membuat tubuhnya mengalami luka seperti itu." Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya dan dia menjawab, "Aku tidak tahu. Namun kadal naga ini merupakan binatang yang cukup kuat. Bagaimana dia bisa terluka hanya menghadapi serangan dari sekelompok monster? Sudahlah, mari kita pergi lebih dekat dan melakukan pengamatan. Aku akan melindungimu menggunakan kekuatan jiwaku supaya kita tidak bisa ditemukan oleh orang lain." Yueru menganggukkan kepalanya, dan kemudian Xiaoyan mengeluarkan kekuatan jiwanya untuk membungkus dirinya dan juga tubuh dari Yueru. Selanjutnya, mereka berdua terbang ke arah depan untuk mendekat pada kadal naga. Meskipun kadal naga itu sudah terluka, namun kekuatannya tetap berada di bintang 4 Dodi, dan hal seperti ini tidak bisa diremehkan. Maka dari itu, Xiaoyan perlu waspada terhadap makhluk tersebut. Ketika Xiaoyan dan juga Yueru benar-benar dekat dengan kadal naga, sekarang dia telah menemukan bahwa sebenarnya ada sekelompok orang yang telah mengepung kadal naga itu. Dan sekelompok orang ini menggunakan jubah yang sama. Sepertinya mereka berasal dari satu sekte tertentu. Dari dalam tubuh sekelompok orang tersebut sebenarnya memancarkan aura yang cukup dingin, sehingga suhu udara yang berada di sekitarnya tampaknya telah menimbulkan butiran-butiran es. Kelompok itu dipimpin oleh dua sosok tua
dengan aura dingin dan juga jahat. Pandangan mata dari kedua orang tua itu melihat tajam pada kadal naga yang ada di hadapannya, seolah-olah akan mengambil sesuatu dari kadal naga tersebut. Dan Yueru ketika melihat sekelompok orang itu, dia tampaknya telah mengenali kelompok tersebut, dan kemudian dia berkata pada Soyen, ternyata orang-orang itu berasal dari sekte Solomon, yang merupakan salah satu sekte paling kuat di benua Swanling dan juga paling misterius. Ada rumor yang beredar bahwa mereka merupakan sekte yang buruk. Namun, tidak ada satupun orang yang meragukan tentang kekuatan dan juga reputasi dari sekte Solomon ini. Ucapan dari Yueru itu telah membuat Soyen terkejut, dan raut wajahnya kini telah tampak lebih serius. Sementara Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin Soyen kali ini mengatakan, kau tidak perlu takut, mari kita lihat dulu apa sebenarnya tujuan mereka. Soyen hanya menganggukkan kepalanya, sementara Raja Naga Emas kembali bergumam pada dirinya sendiri. Aku selalu merasa bahwa kekuatan dari sekte Solomon ini tampaknya sedikit aneh. Apakah itu hanya ilusiku atau bukan? Sebentar lagi aku akan menemukan jawabannya. Orang tua yang menjadi pimpinan dari sekelompok orang tersebut yang tidak lain adalah Pak Tua Bingtian. Kali ini mengatakan, Kadal Naga, kedatanganku ke tempat ini hanyalah untuk meminjam darah nagamu. Kadal Naga yang tertidur di tanah, dirinya mengayunkan ekor, kemudian menimbulkan suara ledakan. Pung, pung. Selanjutnya, Kadal Naga itu menjawab, jika aku sebelumnya tidak disergap oleh kalian, sehingga membuatku terluka seperti ini, kemungkinan aku sudah melenyapkan kalian para orang-orang jahat. Sekelompok orang yang dipimpin oleh Bingtian itu sebelumnya telah benar-benar meracuni Kadal Naga ini, sehingga Kadal Naga tersebut merasakan ngantuk dan juga lesu dalam waktu yang cukup singkat. Hal seperti ini dimanfaatkan oleh Pak Tua Bingtian dan juga Pak Tua Bingbu untuk melepaskan serangan dari kekuatan penuh mereka. Meskipun kekuatan dari Kadal Naga setara dengan seorang Dodi bintang 4, namun jika dia benar-benar lengah, serangan dari Bingtian dan juga Bingbu membuatnya terluka parah. Apalagi kedua orang tua itu berada di puncak dari bintang 3 Dodi. Meskipun Kadal Naga ini sudah terluka parah, namun dia masih tidak takut menghadapi kekuatan dari Bingtian dan juga Bingbu bersama dengan anak buahnya. Kadal Naga tersebut tiba-tiba saja mengaum dengan keras ke arah langit, seolah-olah memanggil bala bantuan. Dan benar saja, monster-monster yang luar biasa sekarang telah datang dari segala arah. Di antara para monster ini, sebenarnya ada 3 monster yang sebanding dengan bintang 3 Dodi. Bingtian ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa tertawa sambil mengatakan, hahaha, sebenarnya kau telah memanggil bala bantuanmu. Aku rasa kau adalah orang yang cukup ceroboh. Jika begitu, mari kita semuanya bersiap untuk melakukan pertarungan yang besar. Kalian semuanya akan menahan para binatang buas yang telah hadir, sementara aku dan juga Bingbu akan melawan Kadal Naga. Bingtian kembali melihat pada Kadal Naga dengan tatapan mata yang tajam, dan sekali lagi dia berkata, karena kau tidak menghargai kebaikanku sama sekali, maka jangan salahkan kita untuk bertindak kejam. Bingbu hanya bisa tersenyum setelah mendengarkan ucapan dari kakaknya itu. Mereka berdua kemudian terbang menuju ke arah Kadal Naga yang ada di depan sana sambil mengubah segel yang ada di tangannya, dan seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Kabut putih dalam sekejap sekarang telah dikeluarkan dari dalam tubuh Bingbu dan juga Bingtian. Mereka berdua telah mengeluarkan kekuatan penuh dari seorang Dodi tahap puncak bintang 3. Meskipun Kadal Naga itu setara dengan seorang manusia yang berada di tahap Dodi bintang 4, namun dirinya saat ini sedang terluka dan akan menjadi sesuatu yang cukup sulit untuk bisa mengalahkan Bingtian dan juga Bingbu yang sudah bekerja sama. Meskipun begitu, Kadal Naga ini tidak ingin menyerah begitu saja terhadap 2 orang jahat tersebut. Tubuhnya bergetar, kemudian tatapan matanya terlihat sangat tajam ketika melihat pada Bingtian dan juga Bingbu yang sedang membentuk sebuah formasi di hadapannya. Kadal Naga tersebut sekarang juga langsung berdiri dan kemudian memancarkan aura yang cukup mengerikan dari dalam tubuhnya. Hal itu membuat Bingtian dan juga Bingbu cukup terkejut. Bahkan tubuh mereka merasa gemetaran untuk saat ini. Namun mereka berdua tidak peduli. Bagaimanapun juga harus bisa menyingkirkan Kadal Naga dan mendapatkan darah dari Kadal Naga tersebut. Jika tidak,
maka mereka kemungkinan hanya akan dimusnahkan oleh kadal naga ini. Dan apabila tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sekte, jika mereka kembali, pasti akan mendapatkan hukuman dari pimpinan sekte Solomon. Bing Tian kemudian berkata dalam hati, apapun yang terjadi, aku tidak boleh kalah dan harus bisa mendapatkan darah esensi dari kadal naga ini. Setelah Bing Tian berkata seperti itu di dalam hatinya, dia kali ini telah bergerak dengan sangat cepat dan terus-menerus mengeluarkan kabut dari dalam tubuhnya. Hal tersebut membuat seluruh tempat ini kemudian ditutupi oleh kabut putih. Melihat perubahan situasi di dalam tempat ini, kadal naga menjadi cukup serius dan kemudian dia berkata, sebenarnya ini telah menjadi sangat buruk. Tapi bagaimanapun juga, kadal naga akan tetap melawan mereka berdua. Dia menarik nafas dalam-dalam dan kemudian meraung dengan sangat keras. Raungan seperti ini tampaknya sangat sederhana, tapi sebenarnya raungan dari kadal naga itu merupakan serangan gelombang sonik yang benar-benar kuat. Dalam sekejap saja, raungan itu pun menyebar di seluruh tempat ini. Para murid-murid dari sekte Solomon cukup terkejut ketika merasakan kedatangan gelombang yang sangat kuat dan juga luar biasa. Beberapa murid yang lemah tidak bisa menahan diri terhadap serangan gelombang sonik dari kadal naga tersebut, dan tubuh mereka sekarang telah langsung dihancurkan. Namun beberapa orang yang bisa menahan serangan gelombang sonik, tubuh mereka sekarang telah terlempar dalam jarak yang cukup jauh. Dan akhirnya lebih dari sepertiga dari orang-orang sekte Solomon yang datang ke tempat ini, mereka telah lenyap. Melihat situasinya telah berubah menjadi seperti ini, Bing Tian dan juga Bing Wu menjadi cukup marah. Kali ini Bing Tian pun berteriak, dasar binatang buas, awalnya aku hanya ingin meminjam beberapa darah nagamu untuk menyelesaikan eksperimen dari sekte kita. Namun kau telah melenyapkan murid-murid dari sekte Solomonku, dan kau benar-benar telah membuatku sangat marah. Apapun yang terjadi, hari ini kau harus mati. Kadal naga yang tidak takut terhadap ancaman tersebut hanya tertawa dengan keras sambil menjawabnya, manusia-manusia tercela, kalian benar-benar tidak tahu malu. Sudah menyergap diriku dan masih ingin mendapatkan darah nagaku. Apa kau pikir darah naga milikku ini adalah sesuatu yang layak bagi manusia jahat seperti kalian? Jika kalian ingin bertarung sampai mati, majulah. Aku tidak takut terhadap kalian semua. Raut wajah dari Bing Tian telah berubah menjadi sangat serius setelah mendengarkan ucapan dari kadal naga. Selanjutnya, Bing Tian pun berteriak, seluruh murid-murid dari sekte Solomon yang tersisa, patuhi perintahku dan buat formasi besar. Mendengar teriakan dari Bing Tian, seluruh murid dari sekte Solomon yang tersisa, mereka buru-buru berdiri dan kemudian kembali berkumpul. Pada akhirnya, tangan dari mereka semuanya telah membentuk sebuah segel yang cukup aneh, dan energi-energi berwarna putih telah dikeluarkan dari dalam tubuh mereka. Hal itu melesat ke arah langit dan kemudian membentuk sebuah formasi yang cukup aneh. Akhirnya, formasi itu pun hampir menutupi seluruh tempat ini. Dan sebenarnya, formasi besar ini juga telah menyebarkan hawa dingin yang luar biasa. Tubuh dari Bing Tian yang telah berada di tengah-tengah formasi, sekarang dia kembali mengatakan, semua murid dari sekte Solomon, berikan energi di dalam tubuh kalian pada diriku. Tanpa basa-basi lagi, murid-murid dari sekte Solomon itu kembali mengeluarkan energi dari dalam tubuh mereka yang kemudian dimasukkan ke dalam formasi, dan hal tersebut disalurkan ke dalam tubuh dari Bing Tian. Melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang dari sekte Solomon itu, membuat kadal naga tidak berani meremehkan serangan apapun yang dibentuk oleh mereka. Tidak lama kemudian, ada pilar yang sangat besar muncul dari dalam formasi. Hal itu memberikan tekanan yang luar biasa terhadap kadal naga yang ada di bawahnya. Sementara Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin penyimpanan Xiaoyan, ketika menyaksikan pemandangan seperti ini, hanya bisa mengatakan sebenarnya itu merupakan formasi pembentuk pilar naga berantai ganda. Xiaoyan yang tidak mengetahui tentang hal ini hanya bisa bertanya, guru, apa sebenarnya yang dimaksud dengan formasi pilar naga berantai ganda? Karena pilar-pilar besar itu sekarang telah dikendalikan oleh Bing Tian dan juga Bing Wu. Raja Naga Emas mulai memberikan penjelasan pada Xiaoyan. Formasi pilar naga berantai ganda merupakan sejenis formasi penyegelan. Namun hal seperti ini memiliki efek yang benar-benar tidak terduga ketika berhadapan dengan monster naga. Dengan kata lain, formasi tersebut merupakan musuh besar dari ras naga.
Xiaoyan hanya mengerutkan keningnya ketika dia mendengarkan ucapan dari Raja Naga Emas. Detik berikutnya, Raja Naga Emas pun berkata, "Namun kau tidak perlu khawatir. Formasi penyegelan ini hanyalah benda rendahan. Mungkin hal tersebut bisa memberikan tekanan yang luar biasa terhadap kadal naga karena dia memiliki garis keturunan tidak murni dari ras naga di dalam tubuhnya. Namun, jika formasi ini benar-benar mengarah padaku atau klan naga milikku, hal itu tidak banyak berguna dan bahkan diriku bisa meratakan orang-orang dari sekte Solomon itu ketika menggunakan formasi ini hanya dengan satu jari." Bagaimanapun juga, Raja Naga Emas merupakan ras naga sejati, sementara kadal naga hanya memiliki sedikit garis keturunan dari ras naga di dalam tubuhnya, dan bahkan itu bukan garis keturunan yang murni. Raja Naga Emas kembali berkata pada Xiaoyan, "Tapi menurutku, orang-orang dari sekte Solomon ini, mereka adalah orang-orang yang sangat aneh." Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya, dan dia memang merasa seperti itu. Detik berikutnya, Xiaoyan kembali melihat pada pertarungan antara Bing Tian, Bing Wu melawan kadal naga. Dan Xiaoyan saat ini sengaja memperkuat kekuatan jiwanya untuk menutupi tubuh Xiaoyan dan juga tubuh dari Yueru, supaya tidak bisa ditemukan oleh orang yang lainnya. Meskipun orang-orang yang hadir di tempat ini merupakan orang-orang yang cukup kuat, namun kekuatan jiwa mereka lebih rendah jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Dan pada akhirnya tidak ada satupun orang yang bisa menemukan keberadaan dari Xiaoyan dan juga Yueru. Kelompok dari Feng Yi pada akhirnya telah tiba, yang kemudian pandangan mata Feng Yi melihat pada tempat sekeliling. Dia lalu berkata, "Cukup aneh. Jelas-jelas aku melihat Xiaoyan berlari ke tempat ini. Namun kenapa sekarang aku tidak bisa merasakan kehadiran dan juga nafasnya?" Seorang pria tua yang berada di samping dari Feng Yi tiba-tiba saja mengatakan, "Nona muda, sepertinya di depan sana ada sebuah pertarungan. Apakah kita akan pergi untuk melihatnya?" Feng Yi hanya menganggukkan kepalanya, dan dia cukup khawatir jika orang yang bertarung di depan sana adalah Xiaoyan. Maka dari itu, Feng Yi harus buru-buru untuk bisa menemukan Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya, dan dalam sekejap kelompok dari Feng Yi melesat ke arah depan. Hal ini dilakukan oleh Feng Yi sambil berkata dalam hati, "Xiaoyan, bagaimanapun juga kau tidak akan pernah bisa lepas dari telapak tanganku." Kembali ke tempat pertarungan antara Bing Tian, Bing Wu melawan kadal naga. Sebuah tekanan yang luar biasa sekarang telah diluncurkan oleh Bing Tian dan juga Bing Wu terhadap kadal naga. Hal ini membuat kadal naga merasakan ketakutan yang luar biasa ketika tubuhnya tertekan oleh dua pilar yang sangat besar. Selanjutnya, kadal naga pun berteriak histeris, "Formasi segel! Sebenarnya ini merupakan formasi pilar naga rantai ganda. Bagaimana kalian bisa mendapatkan formasi seperti ini?" Mendengar ucapan dari kadal naga tersebut membuat Bing Tian hanya tertawa, kemudian dia menjawabnya, "Kau tidak perlu tahu tentang hal itu, dan kita secara alami sudah mempersiapkan hal seperti ini untuk bisa menghadapi dirimu." Pada akhirnya, pung, pung, pung. Dua pilar raksasa benar-benar telah menekan tubuh dari kadal naga dengan cukup kuat. Dari dalam pilar tersebut juga telah mengeluarkan banyak rantai yang langsung memberikan ikatan terhadap kadal naga. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kadal naga itu bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam tubuhnya sekarang telah menurun dengan cepat. Seolah-olah pilar naga rantai ganda ini telah menyerap kekuatan di dalam tubuh dari kadal naga itu. Xiaoyan yang menyaksikan hal seperti ini hanya bisa bergumam, benar-benar layak menjadi formasi pilar naga. Hal itu telah memberikan penindasan yang sangat kuat dan juga luar biasa terhadap kadal naga. Karena tidak mau menyerah, kadal naga ini terus mengayunkan ekornya dengan sangat keras, dan dia juga meraung ke arah langit. Ayunan dari ekor naga itu telah membawa energi yang sangat menakutkan. Hal itu telah melemparkan serangan pada formasi besar yang ada di langit. Melihat hal ini, Bing Tian hanya berteriak dengan keras, "Menderitalah kau sampai mati." Dan Bing Tian kembali menambahkan tekanan pada pilar yang telah menekan tubuh dari kadal naga itu. Formasi besar yang ada di langit seolah-olah telah memiliki sebuah kecerdasan. Hal itu segera mengeluarkan sinar cahaya yang langsung menabrak serangan energi yang diluncurkan oleh ekor dari kadal naga.
yang akhirnya boom. Ketika dua serangan itu saling bertabrakan, menimbulkan ledakan yang langsung menyebar. Melihat serangannya tidak berguna, kadal naga terus memberontak. Dan kali ini pupil mata dari kadal naga itu telah berubah menjadi sangat aneh. Jelas kadal naga benar-benar tidak terima dengan tekanan yang diberikan oleh sekte Solomon. Apapun yang terjadi, kadal naga ini tidak akan pernah memberikan esensi darah di dalam tubuhnya kepada Bing Tian ataupun Bing Bu. Detik berikutnya, bukannya kembali melakukan pemberontakan, kadal naga itu hanya terdiam. Dan Yueru ketika menyaksikan hal seperti ini, dia juga menemukan bahwa pandangan mata dari kadal naga terlihat cukup kosong. Selanjutnya, Yueru bertanya, apakah sebenarnya kadal naga ini sudah menyerah dan tidak melakukan perlawanan? Shoyen menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, seharusnya tidak begitu. Lihatlah, pupil mata dari kadal naga itu. Semakin kuat seorang monster, maka semakin sulit untuk dihadapi. Dan monster yang sangat kuat itu, mereka memiliki 3 mode. Yang pertama adalah mode pengintai, yang kedua adalah mode bertarung, dan yang ketiga adalah mode perlawanan. Mode pengintai merupakan sesuatu yang paling lemah dari seorang monster, karena monster itu hanya akan bersembunyi dan juga melakukan penyamaran sehingga tidak mengungkapkan terlalu banyak kekuatan di dalam tubuhnya. Sedangkan untuk mode pertarungan, hal ini akan membuat seorang monster mengeluarkan sebagian besar kekuatan yang dia miliki, dan hal itu beberapa kali lebih kuat jika dibandingkan dengan mode pengintai. Namun, jika seorang monster telah dipaksa dalam kondisi putus asa, maka dirinya akan segera mengaktifkan mode perlawanan. Dan ini merupakan hal yang paling menakutkan dari seorang monster, karena kekuatannya akan berkali-kali lipat lebih kuat jika dibandingkan dengan 2 mode sebelumnya. Perhatikan baik-baik, kadal naga ini sepertinya sedang mengaktifkan mode perlawanan. Bagaimanapun juga, dia tidak akan pernah menyerah pada orang yang telah melukainya. Mendengar penjelasan dari Shoyen membuat Yueru cukup terkejut. Tidak hanya Shoyen memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa, namun dia juga merupakan alkemis yang cukup terampil. Dan kali ini pengetahuan dari Shoyen, bahkan hal tersebut tidak pernah diketahui oleh seorang Yueru yang telah lama tinggal di benua Dodi. Namun Shoyen hanya mengabaikan raut wajah terkejut dari seorang Yueru. Dirinya segera tersenyum, dan sebenarnya Shoyen mengetahui informasi seperti ini secara alami telah diberitahu oleh Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin penyimpanan Shoyen. Jika tidak, bagaimana bisa Shoyen mengetahui banyak rahasia dari tempat ini? Kembali ke tempat pertarungan antara kadal naga. Bing Bu saat ini memandang kadal naga yang sudah terdiam dan tidak melakukan perlawanan, seolah-olah hal itu telah menyerah, dan kemudian membuat Bing Bu tertawa dengan keras karena dia sudah merasa menjadi pemenang dari pertarungan ini. Namun detik berikutnya, boom! Tubuh dari Bing Bu tiba-tiba saja terkena serangan dari ekor kadal naga. Hal ini membuatnya terlempar dan juga terluka parah. Pada akhirnya, satu pilar yang telah menekan tubuh dari kadal naga telah dihancurkan. Melihat bahwa adiknya telah terluka, Bing Tian hanya bisa berteriak, "Ini buruk!" Kadal naga akhirnya kembali mengamuk, dan dia langsung melancarkan serangan-serangan yang luar biasa untuk melenyapkan beberapa murid dari sekte Solomon. Menyaksikan hal seperti ini membuat Bing Tian cukup syok, dan kemudian dia mengatakan, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Sungguh adikku sangat teledor. Sementara kadal naga hanya berkata, manusia-manusia jahat, aku sudah bilang bahwa kalian akan membayar harga yang besar untuk bisa mendapatkan darah di dalam tubuhku. Tiba-tiba saja, aura yang cukup mengerikan sekarang telah dikeluarkan dari dalam tubuh kadal naga. Hal itu berubah menjadi armor berwarna merah yang telah menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan serangan dari kadal naga telah menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Raut wajah dari Bing Tian sekarang telah berubah menjadi sangat jelek ketika menyaksikan perubahan situasi yang awalnya mereka merasa sudah menang, namun sekarang malah diputar balikan, karena saat ini sebenarnya kadal naga telah mengaktifkan mode perlawanan, dan itu merupakan mode yang paling kuat
dari seekor binatang ajaib. Detik berikutnya, kadal naga itu pun membuka mulutnya lebar-lebar dan seolah-olah telah mengumpulkan kekuatan di dalam mulutnya, karena saat ini kadal naga tersebut sudah bersiap untuk melakukan semburan naga. Wajah dari Bing Tian dan juga Bing Wu dipenuhi dengan ketakutan yang besar. Mereka sama sekali tidak percaya diri untuk bisa menerima serangan penuh dari semburan yang akan diluncurkan oleh kadal naga. Hal ini membuat Bing Tian segera mengatakan, "Sialan, sebenarnya kadal naga ini masih memiliki satu metode yang tidak bisa diremehkan." Bing Wu yang sudah terluka sekarang kembali berdiri di samping dari Bing Tian. Kemudian dia segera bertanya, "Kakak, apa yang harus kita lakukan untuk saat ini?" Bing Tian hanya terdiam sejenak. Namun detik berikutnya, dia sudah mengambil sebuah keputusan. Hanya metode itu satu-satunya cara yang bisa aku lakukan untuk saat ini. Bing Tian kemudian berteriak, "Semua murid-murid dari sekte Solomon, dengarkan diriku, lakukan pengorbanan darah." Teriakan dari Bing Tian itu telah membuat raut wajah dari murid-murid sekte Solomon dipenuhi dengan ketakutan. Bagaimanapun juga mereka mengetahui pengorbanan darah sama saja dengan tindakan bunuh diri. Bing Tian tiba-tiba saja membuka mulutnya lebar-lebar dan memberikan serangan terhadap murid-murid dari sekte Solomon, kemudian menghancurkan tubuh mereka menjadi kabut darah. Selanjutnya, kabut darah ini pun diserap masuk ke dalam mulut dari Bing Tian. Selanjutnya, pandangan mata dari Bing Tian melihat ke arah Bing Wu yang sudah terluka parah, dan dirinya saat ini berkata, "Adikku, tolong berikan kekuatanmu padaku. Bagaimanapun juga, aku harus bisa mengalahkan kadal naga ini." Ucapan dari Bing Tian itu membuat Bing Wu terlihat ketakutan. Tidak disangka bahwa kakaknya sendiri akan mengorbankan adiknya. Tubuh dari Bing Wu yang sudah terluka parah buru-buru berbalik dan akan meninggalkan tempat ini. Namun, sebuah kekuatan yang cukup luar biasa telah dikeluarkan dari dalam mulut Bing Tian. Hal ini menabrak tubuh dari Bing Wu dan kemudian menghancurkannya menjadi kabut darah. Bing Tian juga langsung menyerap kabut darah dari adiknya itu. Kali ini, seluruh orang dari sekte Solomon sebenarnya telah habis dan hanya tersisa Bing Tian seorang diri. Kekuatan mereka semuanya telah digabungkan dengan kekuatan dari Bing Tian yang dalam sekejap doki di dalam tubuh Bing Tian sekarang telah melonjak menjadi tahap awal bintang 4 Dodi, kemudian tahap menengah bintang 4 Dodi, dan selanjutnya masih terus naik menjadi tahap akhir dari bintang 4 Dodi. Bing Tian segera tersenyum ketika merasakan kekuatannya telah melonjak dengan pesat, dan dia saat ini segera berkata, "Kekuatan dari tahap akhir bintang 4 Dodi ini memang luar biasa, namun aku cukup khawatir hanya bisa bertahan untuk sebentar saja. Meskipun begitu, 1 menit sudah cukup bagiku untuk bisa menyelesaikan urusan dengan kadal naga." Pandangan mata dari Bing Tian segera melihat pada kadal naga yang ada di bawah sana. Kemudian dia berkata, "Kadal naga, sudah saatnya kita mengakhiri pertarungan ini." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kadal naga yang akan menjadi pemenang di dalam pertarungan dengan semburan naga miliknya? Ataukah Bing Tian yang akan menang karena dia sudah menyerap seluruh kekuatan dari murid-murid sekte Solomon, bahkan dari kekuatan adiknya sendiri? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.